Satu kelebihan yang dimiliki Salma Salsabil yang tidak banyak dimiliki penyanyi lain atau musisi lain, bahkan gak hanya di Indonesia, adalah lebih dikenal dari sisi musikalitas ketimbang hal lainnya. Hal lainnya itu bisa fisik, gaya hidup, kehidupan pribadi, bahkan yang paling sering adalah kontroversi. Bukan berarti musikalitas mereka yang tadi itu kurang atau karya mereka nggak bagus ya, tapi sisi musik dan karya mereka itu kalah besar dibandingkan isu-isu lainnya. Artinya apa? Mereka mungkin akan jauh lebih terkenal, tapi mayoritas keterkenalan mereka itu tidak berasal atau tidak berdasarkan atas skill ataupun karya mereka di bidang yang sebenarnya gitu loh, yaitu musik dan karya musik. Dan itu bukanlah sebuah kondisi yang ideal kalau kita bicara soal long lasting seorang penyanyi atau musisi di industri musik. Fansnya mungkin sangat banyak tapi tidak punya satu konteks pengidolaan yang sama atau tidak pada satu substance yang benar gitu. Salah satu contoh yang bisa gue dapat di akun gue sendiri yang bisa dibilang masih sangat kecil ini adalah beberapa konten bedah penampilan Salma yang viewsnya cukup gede buat gue. Mungkin buat orang lain views segini dikit ya. Tapi untuk ukuran sebuah konten yang seadanya, apalagi sangat segmented membahas soal teknis teori musik dan sisi praktikal Salma saat live perform. Buat gue ini sebuah bukti kecil bahwa brandingnya Salma sebagai musisi hebat, berprestasi itu bukan gimmick, bukan puja-puji, tapi sesuatu yang bisa dilihat dan dibuktikan. Dan itu akan menjadi hal pertama yang akan diingat orang-orang yang sudah ataupun akan jadi penggemarnya Salma, yaitu kemampuan musikal dan karya-karyanya. Dan itu adalah salah satu faktor penting yang akan menentukan perjalanan karir musik seorang musisi atau penyanyi. Apakah akan bertahan lama atau hanya singgah lalu belaka. Dan semua yang gue sampaikan tadi adalah penjelasan dari poin pertama, kenapa menurut gue Salma Salsabil sedang meretas jalan menuju legenda musik Indonesia, yaitu disukai karena karya dan kemampuan. Selanjutnya poin kedua adalah rentang usia penggemar yang luas. Ini adalah faktor kedua yang cukup penting kenapa seorang musisi atau penyanyi bisa bertahan lama di industri musik. Dan sekali lagi, gue akan ngambil data dari akun gue sendiri ya, yaitu di TikTok dan YouTube gue, yang 90% bahas sisi musiknya Salma. Jadi sekali lagi, di akun gue kebanyakan bahas musik, cara bermusik, dan idealisme musiknya Salma. Jadi bukan bahas kehidupan pribadi apalagi gosip ya. Di sini gue mengambil rentang waktu 1 tahun dan hasilnya seperti ini. Sebelum ada yang protes, memang semua penonton ini belum tentu fans Salma semua. Ya mungkin ada haters juga, tapi mungkin hanya 0, sekian. Tapi at least mereka sudah pasti punya ketertarikan pada musiknya Salma. Kita lihat di TikTok dulu ya, karena secara umum TikTok dan YouTube itu untuk usia penontonnya lumayan berbeda ya karakternya. Bisa dilihat penontonnya Salma di TikTok itu dari semua rentang usia dan mayoritasnya dari kelompok usia dewasa muda, umur 18-24 tahun, dan dewasa awal umur 25-34 tahun, yang totalnya sekitar 77%. Sisanya ada di atas usia 35-55 tahun sekitar 23%. Sementara di YouTube itu lebih luar biasa lagi kalau kata gue. Penonton Salma itu cukup rata di 4 kelompok usia yang berbeda, yaitu dewasa awal 23,6%, dewasa pertengahan 20,6%, dewasa lanjut 24,4%, dan bahkan usia 55-64 tahun itu mencapai 19,9%. Bahkan dewasa mudanya lebih sedikit ya, karena yaitu tadi perbedaan kecenderungan kelompok umur tertentu untuk memilih platform media sosial mereka. Intinya apa? Gak banyak penyanyi atau musisi muda yang bisa punya rentang usia penggemar seperti Salma. Salma itu baru 23 tahun loh ya. Banyak penyanyi atau musisi luar yang bilang mereka ingin tumbuh bersama penggemar, dan salah satunya bagaimana penggemar mereka yang sekarang itu tetap akan jadi penggemar mereka seiring bertambahnya usia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau alasan pengidolaan itu adalah musik dan karya. Fisik bisa berubah, musisinya bisa kena masalah. Ketika idolanya menua, gak menarik lagi atau dia kena masalah, fansnya akan lari karena mereka kehilangan alasan untuk suka. Tapi identitas dan kualitas karya itu selalu bisa dipertahankan, dan insya Allah itulah yang menjadi alasan utama kenapa orang suka sama Salma. Yang ketiga adalah konsistensi kualitas karya. Gue akan ambil contoh yang paling simpel, yang paling gak disukai haters, yaitu back-to-backnya Salma di panggung AMI Awards. Single Bunga Hati yang umurnya udah 2 tahun, memang menang banyak piala di tahun lalu, bahkan penghargaan internasional juga di Jepang, dan sekarang album Berharap Pada Timur dan juga track
utamanya Berharap Para Timur, melanjutkan itu masuk ke dalam 8 nominasi AMI. Lagu Rumah, lagu Boleh juga jadi soundtrack film, dan itu membuktikan bahwa kualitas karya Salma itu masih sangat konsisten. Dan konsistensi melahirkan karya-karya dengan kualitas yang juga konsisten itu merupakan faktor penting lainnya yang akan membuat seorang penyanyi atau musisi itu long last. Memang terlalu prematur untuk bilang Salma akan jadi legenda musik Indonesia, tapi sejauh ini gue melihat Salma sedang menuju ke arah itu. Jadi itu dia 3 hal yang paling utama menurut gue kenapa Salma akan bertahan lama di industri musik. Sekali lagi ini menurut sudut pandang gue dan dari hal-hal yang gue tahu ya. Salma bukan tipe musisi yang tiap hari muncul di TV, muncul di podcast, main iklan, atau punya off-air 3 kali seminggu, bukan. Tapi justru itulah kenapa penggemar jadi punya rasa kangen. Dan bahkan mungkin emosi yang campur aduk ketika melihat Salma akhirnya tampil lagi gitu loh. Dan pada akhirnya yang bisa mempertemukan rasa kangen itu menemui pemiliknya adalah musik. Mungkin sekian dulu dari gua, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mensupport gua sebagai content creator, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua untuk konten-konten selanjutnya. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.